Baik, selamat siang Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil penyusunan makalah yang berjudul Peran dan Implikasi Kecerdasan Emosional atau Emotional Intelligence dalam Kehidupan Personal dan Profesional. Topik ini sangat relevan untuk kita bahas bersama. Mengingat di era modern saat ini, kesuksesan tidak lagi hanya diukur dari seberapa cerdas kita secara akademis, melainkan bagaimana kita mengelola emosi dan berinteraksi dengan orang lain. Selama berdekade-dekade, banyak dari kita percaya bahwa IQ tertinggi adalah jaminan utama menuju kesuksesan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan hal berbeda. Tidak sedikit individu dengan IQ tinggi justru mengalami hambatan dalam kepemimpinan, hubungan sosial, maupun kesejahteraan mental. Pada pertengahan tahun 90-an, Daniel Goleman mempopulerkan konsep kecerdasan emosional atau EQ. Konsep ini menjadi jawaban atas teka-teki tersebut bahwa kemampuan memahami dan mengelola emosi adalah fondasi penting membentuk kesuksesan sejati di kehidupan nyata. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kecerdasan emosional? Menurut Salovey dan Mayer, EQ adalah kemampuan kita untuk memantau perasaan diri sendiri dan orang lain, serta menggunakan informasi emosional tersebut untuk mengarahkan cara kita berpikir dan bertindak. Secara sederhana, jika IQ menentukan seberapa jauh kita bisa memproses informasi logis, maka EQ menentukan seberapa bijak kita merespon situasi sosial dan emosional di sekitar kita. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen utama EQ. Menurut Daniel Goleman, kecerdasan emosional berdiri di atas 5 komponen utama. Yang pertama ada self-awareness atau kesadaran diri, kemampuan mengenali emosi dan dampak perasaan kita terhadap orang lain. Yang kedua, self-regulation atau pengaturan diri, bagaimana kita bisa mengontrol dorongan emosional yang impulsif. Yang ketiga, motivation, itu dorongan internal untuk mencapai tujuan demi kepuasan pribadi, bukan sekadar mengejar materi. Yang keempat, empati. Kemampuan ini memahami sudut pandang dan perasaan orang lain. Yang kelima, social skill, keterampilan membangun relasi, menangani konflik, dan bekerja sama dalam tim. Mari kita bandingkan antara IQ dan EQ. IQ berfokus pada logika dan kemampuan analisis teknis, sedangkan EQ berfokus pada kesadaran dan kontrol emosional. Hal menarik dari EQ adalah sifatnya yang fleksibel. EQ dapat dilatih dan ditingkatkan sepanjang hidup, berbeda dengan IQ yang cenderung stabil setelah usia tertentu. Istilah populernya, IQ dapat membawa Anda mendapatkan pekerjaan atau getting hired, tetapi IQ lah yang menentukan apakah Anda akan naik jabatan dan bertahan di dalamnya, getting promotion. Keduanya tidak saling bertolak belakang, melainkan saling melengkapi. Dampak dari kecerdasan emosional sangat luas. Dalam kehidupan personal, EQ yang baik menjaga kesehatan mental dan dari stres kronis serta menciptakan hubungan interpersonal yang harmonis. Sementara dalam dunia profesional, seorang pemimpin atau profesional dengan IQ tinggi mampu mengelola krisis dengan tenang, memberikan feedback yang membangun tanpa menyakiti, serta menciptakan iklim kerja yang produktif dan kolaboratif. Slide selanjutnya ada strategi meningkatkan EQ. Kecerdasan emosional adalah keterampilan yang bisa kita asah. Ada 5 strategi praktis yang bisa diterapkan.
Pertama, itu refleksi diri, luangkan waktu untuk memahami pemicu emosi Anda. Kedua, jeda sebelum merespon, ambil nafas sejenak sebelum bereaksi saat tersulut emosi. Ketiga, melatih active listening, dengarkan orang lain untuk memahami, bukan sekadar untuk membalas ucapan. Yang keempat, asah empati dengan memposisikan diri di sepatu orang lain. Dan yang terakhir, itu terbuka terhadap kritik sebagai sarana bertumbuh. Sebagai penutup presentasi kita kali ini, kecerdasan emosional bukanlah pelengkap opsional, melainkan kunci utama menuju keseimbangan hidup dan keberhasilan karir. IQ membuka pintu kesempatan, namun IQ-lah yang menentukan seberapa jauh kita bisa berjalan melaluinya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.